Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frindi Aljanuari Mehi dengan NIM 151420184, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Dalam video ini, saya akan membuat tugas ulangan tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampuh oleh Ibu Dr. Randa Asni Ilham, SPD, MSI. Soal yang pertama, bagaimana implikasi teori-teori belajar dalam pembelajaran di sekolah? Dan yang kedua, jelaskan upaya-upaya guru dalam menghadapi perbedaan siswa. Yang ketiga, dalam perspektif psikologi pendidikan, peran guru sebagai pendidik dan pengajar amat penting. Jelaskan peran tersebut, berikan analisisnya. Dan yang terakhir, akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kekerasan oleh guru kepada siswa, seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan verbal. Menurut Anda, hal ini berhubungan dengan kompetensi guru yang mana? Berikan alasannya. Jawaban nomor 1, yaitu yang pertama, teori behavioristik. Merupakan teori belajar yang menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau balikan, serta sangat cocok untuk diterapkan dalam proses belajar dan pembelajaran untuk mewujudkan pendidikan karakter. Dan yang kedua, teori kognitif. Individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Artinya adalah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu dapat dibentuk oleh individu sendiri melalui interaksi dengan lingkungan yang terus-menerus dan selalu berkembang. Dalam berinteraksi dengan lingkungan, individu mampu beradaptasi dan mengorganisasikan lingkungannya sehingga terjadi perubahan dalam struktur kognitifnya, pengetahuan, wawasannya, dan pemahamannya semakin berkembang. Dan yang ketiga, teori humanistik. Pada dasarnya memiliki tujuan belajar untuk memanusiakan manusia. Oleh karena itu, proses belajar dapat dianggap berhasil apabila si pembelajar telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Artinya, peserta didik mengalami perubahan dan mampu memecahkan permasalahan hidup dan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dengan kata lain, si pembelajar dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, teori belajar konstruktivistik. Teori ini memberikan pengaruh yang kuat dalam dunia pendidikan. Akibatnya, orientasi pembelajaran di kelas mengalami pergeseran. Orientasi pembelajaran bergeser dari berpusat pada guru mengajar ke pembelajaran berpusat pada siswa. Dengan sikap pasrah, siswa disiapkan untuk dijejali informasi oleh gurunya, atau siswa dikondisikan sedemikian rupa untuk menerima pengetahuan dari gurunya. Siswa kini diposisikan
dijadikan sebagai mitra belajar guru. Guru bukan satu-satunya pusat informasi dan yang paling tahu. Guru hanya salah satu sumber belajar atau sumber informasi. Dan yang kelima, teori belajar Gestalt. Sekarang ini, beberapa guru masih ada yang hanya mementingkan pemberian materi saja tanpa melihat proses perubahan yang terjadi sebagai hasil belajar. Untuk mencapai hasil pembelajaran yang maksimal di sekolah, guru harus mengaplikasikan dan mengembangkan teori-teori yang ada dalam pembelajaran. Yang keenam, teori belajar kecerdasan ganda. Teori ini membawa implikasi bahwa guru bukan lagi berperan sebagai sumber atau resource, tapi harus lebih berperan sebagai manajer kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, teori belajar sosial. Bandura berkata bahwa kita perlu mengetahui bagaimana orang berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Terkadang setiap tindakan dan interaksinya dengan lingkungan dapat bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Namun Bandura juga ditunjukkan dan perilaku manusia dapat diprediksikan dan dimodifikasi dengan mengubah perilaku mereka melalui pembelajaran. Proses pembelajaran ini juga harus mempertimbangkan kemampuan masing-masing orang sesuai dengan kemampuan berpikir masing-masing dan bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedelapan, teori belajar Van Hill. Dari hasil penelitian yang ditemukan, maka proses pembelajaran matematika dengan pembelajaran geometri berbasis teori Van Hill dengan teknik peta pikiran memberikan pengaruh yang baik terhadap kemampuan spasial siswa. Siswa yang bersikap positif terhadap matematika mempunyai kemampuan spasial secara signifikan lebih baik dibandingkan dengan menggunakan peta pikiran. Yang kesembilan, teori belajar revolusi sosiokultural. Proses belajar terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya, baik lingkungan alam maupun sosial budayanya. Dalam proses belajar, bila kita hanya mengandalkan paradigma behavioristik, maka kita akan mencetak orang-orang yang mengagungkan kekerasan dan mengandalkan keseragaman, tapi tidak menghargai adanya perbedaan. Hal ini terjadi karena siswa harus mempersiapkan diri memasuki era demokrasi yang sebenarnya. Adalah era yang ditandai dengan perilaku, adanya penghargaan terhadap sesuatu yang berbeda, sehingga perlu adanya perubahan di bidang pendidikan dan pembelajaran dengan teori belajar sosiokultural. Dan yang terakhir, teori belajar sibernetik. Dalam pembelajaran muncullah pengembangan teori pemrosesan informasi yang disebut dengan teori sibernetik, yang mana teori ini mempelajari kegiatan belajar dengan menggunakan teknologi informasi sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi di era modern.
Dalam hal ini ditemukannya implikasi dengan adanya penerapan diri sibernetik. Untuk jawaban nomor 2, yang pertama yaitu selalu bersikap ramah pada siswa, dan yang kedua tidak menyalahkan siswa jika belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Yang ketiga, selalu menawarkan bantuan karena pastinya siswa perlu bantuan dari gurunya. Dan yang keempat, jadilah guru yang mampu menjadi orang tua pada saat di sekolah sekaligus teman bagi siswanya. Dan yang kelima, selalu memberikan perhatian kepada siswanya, karena bagi seorang siswa perhatian itu menjadikan hal yang sangat membahagiakan walaupun sepele. Jawaban nomor 3, yang pertama yaitu guru sebagai seorang pendidik. Tidak hanya tahu tentang materi yang akan diajarkan, akan tetapi ia pun harus memiliki kepribadian yang kuat yang menjadikannya sebagai panutan bagi para siswanya. Hal ini penting karena sebagai seorang pendidik, guru tidak hanya mengajarkan siswanya untuk mengetahui beberapa hal. Guru juga harus melatih keterampilan, sikap, dan mental anak didik. Mendidik adalah menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap materi yang disampaikan kepada anak. Penanaman nilai-nilai ini akan lebih efektif apabila dibarengi dengan teladan yang baik dari gurunya yang akan dijadikan contoh bagi anak. Dengan demikian, diharapkan siswa dapat menghayati nilai-nilai tersebut dan menjadikannya bagian dari kehidupan siswa itu sendiri. Dan yang kedua, guru sebagai seorang pengajar. Kadang diartikan sebagai menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Dalam posisi ini, guru aktif menempatkan dirinya sebagai pelaku imposisi, yaitu menuangkan materi ajar kepada siswa. Sedangkan di lain pihak, siswa secara pasif menerima materi pelajaran yang diberikan tersebut, sehingga proses pengajaran bersifat monoton. Analisisnya, mengajar merupakan kegiatan belajar merupakan mengajar merupakan kegiatan yang dilakukan secara sengaja dalam upaya memberikan kemungkinan bagi siswa melakukan proses belajar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan pengajaran. Jadi, tugas guru sebagai pengajar adalah bagaimana caranya agar siswa belajar. Dan jawaban yang terakhir untuk nomor 4, yaitu sifat kekerasan oleh guru kepada siswa berhubungan dengan kompetensi sosial. Alasannya, karena kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Baik, demikian video dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.